Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat teladan yang baik bagi kamu, bagi kita untuk datang ke majelis ilmu. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan kakinya menuju surga. Amin ya rabbal. Dikali berapa, Bu? Bu, dikali berapa dari rumah sampai ke masjid? Sampai ke masjid. Rumah 100 meter dikali 70. Niatnya bagus, dikali 700. Itulah pahala. Ambo dari Jakarta. Coba dihitung. Berapa banyak langkah mendampingi? Jauh sekali dari Jakarta sampai ke Rano. Minang. Datang ke Rano Minang. Jauh langkahnya, jutaan langkah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Menebar ilmu mencapai sebuah sukses akhirat. Mendapatkan ilmu karena berpikir besok kita akan kembali ke rahmatullah. Iqra kitabaka apa binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri jadi penghisab atas perbuatan. Inilah sebabnya kita berkumpul dalam majelis ilmu. Ibu bapak, saudara-saudaraku, Buya, hampir 1 dekade, hampir 10 tahun umat Islam Indonesia ini tertati-tati, susah payah untuk mencapai eksistensi yang sebenarnya tentang arti kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Ibarat pohon, Buya, kita tumbuh dalam satu pokok pohon yang baik yang menghiasi secara estetika. Pohon itu adalah daun dan buahnya. Jadi yang dicari dalam kehidupan keislaman kita ini bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kafir, setan sekalipun tahu mengucapkan itu. Ibu bapak, saya pribadi dulu bukan Islam. Tahun 2006, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah kasih hidayah. Saya, istri dan 3 orang anak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di bulan suci Ramadan 11 Oktober 2006 bertepatan dengan 17 Ramadan 1427 Hijriah. Allah kasih hidayah bukan cuma kepada saya, satu keluarga dibentangkanlah jalan petunjuk yang lurus. Kembali kamu Yahya, sekeluarga, inilah Islam. Setelah itu step yang kedua, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tingkatan dasar pondasi keislaman. La ilaha illallah. Tingkatan yang kedua, membangun tiang, namanya sholat. Abdulul akmalu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Sholatnya baik, sholatnya terpelihara, sholatnya betul-betul khusyuk di hadapan Allah. Allah Maha tahu, wallahu bikulli syai'in alim, akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Kita perjuangkan baik orang-orang nanti jadi presiden dan jadi orang DPR, tapi kalau mereka juga tidak sesuai dengan akidah, bahaya sekali. Tadi beliau dari partai apa? Bagus, Nasdem. Tapi dulu mereka itu bersatu dengan Jokowi. Dulu kami ini keluar masuk penjara
penjara karena memperjuangkan Prabowo Subianto. Jadi di politikus ini Pak Haji, kalau bicara A, besok jadi B. Beda dengan kami di pendakwa. Kalau bicara A dari dunia, sampai dia kubur tetap A. Amin ya Rabbal. Nah, itu dia. Karena dunia ini ditertibkan oleh kiwamud dunia bi arba'ati asam. Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Jadi kalau Ustaz bicara, mubalik bicara, Buya bicara, insya hari ini A, sampai yang kubur tetap A. Politikus, wallahu a'lam. Hari ini dia berkawan, besoknya mau makan. Masih sore jangan belum tidur. Coba lihat itu nenek-nenek di Jakarta, nangis karena dia. Dulu dia paling jago Pak. Ini kayak film koboi. Film koboi begitu memang. Dulu paling jago nenek ini. Oh kami tidak butuh umat Islam. Allahu Akbar. Kata orang tua-tua dulu, orang kita, orang tua-tua dulu bermain air bahasa, bermain api letup, sepandai-pandai tupai kalau satu waktu dan habis sekarang. Ini memang nangis sampai yang tua-tua, yang rambut putih pun. Kok Jokowi bisa begini? Bukan Jokowi. Mahasabah min musibatin illa bi idnillah. Semua musibah ini karena Allah, bukan Jokowi. Bukan. Semua ini adalah skenario Allah. Di saat yang penting begini, Allah hadirkan sosok kandidat yang cerdas, Anies Rashid Baswedan. Belum sekarang terlihat. Anies belum terlalu nampak. Satu, secara finansial, backing, dukungan, support. Anies tak punya donatur besar. Tapi semua masyarakat Indonesia sudah resah dengan kondisi keadaan bangsa ini yang diporak-porandakan oleh sosok yang bodoh. Bukan sosok yang pintar. Sosok yang bodoh. Kita mendapat pemimpin, insya Allah 2024 mencari pemimpin. Ada berapa sifat Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah amanah. Yang kedua, Rasulullah sidik, jujur. Yang ketiga, Rasulullah tabligh. Yang keempat, Rasulullah fatona. Rasulullah bijak. Kebijakan dalam implementasi, mengurus, mengatur jalannya roda pemerintahan bergantung pada intelektual, intelijensi, kompetensi, dan apa yang orang sering bilang integritas seorang pemimpin, kompetensi, mempunyai kepiawaian, cakap, pintar, cerdas, dan menguasai berbagai macam language, bahasa. Ini kalau tidak kuasai apa-apa. Kasihan negara kita ini ya. Sampai mau turun pun Jokowi takut sekali turun. Takut. Jadi persoalan politik, demokrasi rusak. Sampai bencana terjadi dalam konstruksi mahkamah, kehormatan mahkamah konstitusi hadir. Dan kemudian anak yang tidak berkompeten jadi pemimpin. Pak Haji tadi yang bilang soal pemimpin kan, Ambo mau bicara tentang Israel nggak jadi. Tapi antum yang bikin panas saya soal kepemimpinan, maka saya harus bicara di masa karbit ini. Kita rebut mau makan pisang. Saya punya opa di kampung, oma saya. Ada banyak pohon kelapa, ondornemen. Ondornemen opa dan oma saya itu banyak pohon langsa, banyak pohon kelapa, banyak pohon pisang. Jadi kalau ada orang-orang minta pisang ke kebun opa saya, pisang itu supaya tidak hujan dikarbit, supaya cepat masak Pak Haji. Ini masa karbitan yang sekarang ini. Itu dia. Dan Pak Haji singgung pemimpin. Jadi bodoh kita ini semua. Itu dia. Jangan Ustaz, ini bahaya boleh.
Bagaimana bahaya? Rocky Gerung bukan Ustaz berani. Rocky Gerung bukan Ustaz berani. Kenapa kita Ustaz takut? Tergantung nyali, tergantung iman masing-masing seorang pendakwah. Ambo pilih jalan ini, nggak ada cari muka kepada jamaah, cari muka kepada Allah. Kalau semua Ustaz tiarap model begini, ada satu yang saya WA dari Riau, kawan saya, Ustaz di mana? Ambo di Padang. Kapan Ustaz ke Riau? Belum, saya bilang. Insya Allah mau ke Jambi bulan Desember. Pertengahan dia saya ke Jambi. Apa dia balas? Ustaz nanti